Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Halo semuanya, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. 1. Ancaman di bidang ideologi. Berkaitan dengan ideologi, terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pemberontakan ini biasanya dilakukan kelompok-kelompok ekstrim kiri dan kanan. Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Strateginya adalah upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi menurut BPPI 2008 adalah melalui kebijakan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat dilihat dari gerakan separatis. Gerakan separatis atau separatisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan dari negara Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal dapat berupa tingkat inflasi yang cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung meningkat, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, dan penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas. Adapun ancaman eksternal berbentuk ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi yang belum baik. Berikut kita akan membahas ancaman-ancaman tersebut. Ancaman internal dibagi menjadi 4. 1. Inflasi. 2. Pengangguran. 3. Infrastruktur. 4. Kebijakan ekonomi. Ancaman eksternal dibagi menjadi 3. 1. Ketergantungan terhadap asing. 2. Daya saing. 3. Kinerja ekonomi yang belum baik. Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat, karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pembelian teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. 4. Ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Menurut BPPI 2008, konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut SARA pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan. 5. Ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya timbul bersama dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial dan budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya, misalnya dengan program Aku Cinta Produk Indonesia, memberi dorongan untuk pelestarian budaya lokal, serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. 6. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari ancaman militer. Ancaman militer
menurut BPPI 2008 adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan. Di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman militer dapat berupa agresif, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase dan spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, konflik komunal. Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi NKRI dengan segala kepentingannya. Di dalam BPPI 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama. Apabila usaha diplomasi serta perlawanan tidak bersenjata gagal atau tidak efektif sehingga tidak mencegah agresif militer yang dilakukan oleh suatu negara, lapis pertahanan militer, yakni kekuatan TNI menjadi pilihan terakhir yang paling menentukan. Dalam hal ini, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menggerakkan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer untuk perang guna menyelamatkan NKRI dari ancaman agresi militer dari negara lain.